Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk malam hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, yang dimana gambaran tersebut ini masih berbicara bahwasannya manusia itu masih memiliki pergerakan untuk mengarah terhadap diri kamu. Masih sangat kuat pergerakan dari energi yang dia miliki untuk malam hari ini, masih terkoneksi terhadap diri kamu. Koneksi yang saya katakan ini, manusia itu memang sudah pergi meninggalkan diri kamu demi orang lain. Sebenarnya manusia itu ingin datang terhadap diri kamu, tetapi dihambat dari apa yang dia lakukan dari unsur kebebasan dia. Dan bisa saja kartu yang saya pegang ini seperti mengisyaratkan sebenarnya manusia itu sadar, paham, mengerti ketika dia terlalu memikirkan atau terlalu memprioritaskan apa yang dia prioritaskan di luaran sana hanya demi seseorang. Dia sebenarnya paham dia tidak dihargai. Dia sebenarnya paham, tetapi apa yang dia pahami itu belum tentu membuat diri dia bisa bergerak untuk melepaskan. Bisa saja seseorang yang dia prioritaskan itu mengendalikan diri dia. Ini dia Wak Geng.
muncul kartu The Tower. The Tower, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi kehancuran, situasi yang dimana lagi bersifat terpuruk, situasi yang dimana lagi bersifat malapetaka. Ini orang, kalaupun sudah pergi dari kehidupan kamu, bukan berarti kepergian dia itu memberikan suatu bentuk pondasi di dalam kehidupan dia di luaran sana, mencerminkan dia bahagia. Saya akuin memang dia pergi dari kehidupan kamu karena memang menginginkan suatu bentuk perubahan, di mana perubahan itu bisa saja saya katakan secara nafsu, secara kebebasan, secara berpetualang. Dia menginginkan perubahan dan dia menginginkan suatu bentuk sensasi. Tetapi apa yang dia inginkan justru bukan memperlihatkan diri dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu dia, geng. Sekalipun manusia itu masih ingin memperlihatkan bahwasannya kehidupan dia bahagia, baik itu melalui media sosial ataupun melalui seseorang yang dimana seseorang menyampaikan sesuatu hal terhadap diri kamu. Saya rasa itu adalah permainan yang sengaja dia lakukan agar dia ini memancing diri kamu. Memancing diri kamu dalam arti apa? Apakah kamu masih memiliki rasa simpati atau empati, atau kamu masih memberikan kesempatan? Ini kartu The Tower. Apapun situasi yang dia perlihatkan, itu hanya kemanipulatifan dia. Muncul kartu The Moon, unsur air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya ucapkan tadi, keluarnya kartu The Moon, ini seperti kartu yang berbicara di mana kondisi dia malam hari ini bukan hanya tidak dihargai, bukan hanya bersifat hancur, tetapi ini orang dalam posisi yang dimana dia lagi ketakutan. Ketakutan yang saya katakan ini semua dari kebohongan dia. Ketakutan yang saya katakan ini seperti membuktikan diri dia dalam keadaan yang lagi bahaya. Ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui, tetapi kamu mengerti dari pergerakan intuisi kamu yang dimana intuisi kamu mengatakan bahwasannya kondisi dia di luaran sana buruk. Itu dibenarkan oleh kartu The Moon. Saya yakin manusia yang meninggalkan diri kamu terkadang itu pernah masuk di dalam mimpi kamu. Terkadang pernah masuk di dalam mimpi kamu, atau kamu dalam waktu luang atau dalam waktu kesendirian, kamu pernah kan melamuni manusia tersebut, atau mungkin secara kasat mata dia menghampiri diri kamu atau bayangan dia menghampiri diri kamu. Kalau memang perkataan yang barusan saya katakan tadi kamu benarkan, lagi-lagi saya akan mengatakan itu adalah keadaan yang benar. Ini The Moon, dia ini lagi situasi yang lagi banyak masalah, lagi banyak kesensitifan. Muncul kartu Knight of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini pangeran atau prajurit yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mengategorikan pembawaan energi dia, pembawaan energi yang bertutur kata seperti orang di bawah alam sadar. Itu yang ingin saya sampaikan. Kalaupun saya mencoba untuk flashback kembali kartu Knight of Wands,
Saya rasa memang manusia itu ketika bersama dengan diri kamu, tipikal orang yang terlalu cerewet, tipikal orang yang bertutur kata, tidak memikirkan perkataan yang keluar dari mulutnya, terlalu sadis kalau berbicara terhadap diri kamu sehingga membuat diri kamu terkadang tersakiti. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune, perputaran waktu. Kalau seandainya saya mencoba menarik dari kata waktu, saya rasa memang untuk malam hari ini, giliran dia ini yang dalam posisi yang gelisah. Posisi yang dimana dia menerima apa yang dia tanam untuk dia tuai. Karena The Wheel of Fortune ini secara tidak langsung, apa yang dia dapatkan dari diri kamu secara keuntungan di mana dia melakukannya secara kemanipulatifan itulah yang untuk malam hari ini membuat diri dia merasa menerima resiko. Sepertinya untuk malam hari ini memang giliran dia, Wak Geng, yang berbicara untuk bersifat sial. Muncul kartu The Star, unsur udara berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu The Star, saya rasa manusia itu di luar dari keadaan dia yang lagi bersifat bahaya, hancur, ini orang masih memiliki keinginan dan masih berharap terhadap diri kamu. Keinginan dan harapan yang barusan saya katakan tadi, karena memang dia menganggap diri kamu itu adalah seseorang yang berharga. Ketika ada situasi yang membuat diri dia menerima resiko, baru dia berpikir bahwasannya diri kamu ini adalah takdir atau nasib yang memberikan diri dia kesempurnaan hidup. Ketika kesempurnaan hidup sudah dia terima, dia tidak memikirkan apa yang menjadi situasi perasaan kamu ketika dia meninggalkan kamu. Muncul kartu Nine of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 koin dari ke-9 koin tersebut, saya rasa memang secara keuangan lagi tidak bersifat bahagia. Muncul kartu Seven of Pentacles, kartu koin lagi yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik 1 koin dari ke-7 koin tersebut, ya 1 koin yang saya tarik ini seperti menggambarkan situasi dia lagi bersedih, kondisi dia lagi menerima berbagai kegagalan. Bukan hanya bersedih, bukan hanya gagal, tetapi ini orang lagi bersifat kacau. Kenapa saya mengatakan bersifat kacau? Dia mengira kondisi dia jauh lebih baik ketika dia bergerak untuk menciptakan perubahan di dalam kehidupan dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Tetapi nyatanya Seven of Pentacles, justru diri dialah yang bersedih, justru diri dialah yang menderita. Muncul kartu The Temperance, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ini kartu The Temperance berbicara bahwasannya manusia itu ingin rukun terhadap kamu. Cocok, kau rasa? Dia yang pergi tetapi dia yang ingin rukun. Dia yang menarik diri tetapi dia ingin meminta maaf terhadap diri kamu. Cocok kau rasa seperti itu, Wak Geng? Cocok. Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok ya tidak usah kau angkat.
malam hari masih memikirkan diri kamu, bagaimana caranya untuk bisa rukun terhadap kamu, bagaimana caranya agar bisa berdamai terhadap diri kamu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu The Temperance sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, ya silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa yang menjadi isi di dalam kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. The Temperance unsur api, The Star unsur udara, The Moon unsur air. 3 unsur, 9 zodiak. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kamu tinggal menentukan di mana unsur kamu, unsur manusia tersebut, zodiak kamu dan zodiak manusia tersebut, serta pihak ketiganya. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.